Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'il kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat al-izzati billah. Pada malam hari ini sedianya pengajian kita diantarkan oleh guru kita Fadilatul Syekh Nasir Thaha Nasir Muhammad Sabih hafizahullah. Namun ya cuaca yang lagi kurang bersahabat sehingga beliau terkendala untuk hadir. Olehnya itu ya, kebetulan kami juga sempat malam ini hadir bersama-sama dengan kita salat jamaah. Ya, kita manfaatkanlah waktu untuk melanjutkan pengajian beliau. Nah, sekarang qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-mas'alatul khamisah. Wa amma at-tawqit fa innal fuqaha'a aydan ikhtalafu fihi. Fara'a Malik anna dhalika ghairu muaqqatin. Wa anna labisal khuffaini yamsahu alaihima ma lam yanzi'huma aw tusibuhu janabah. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i ila anna dhalika muaqqat. Wassababu fi ikhtilafihim ikhtilaful asar fi dhalik wa dhalika annahu urida fi dhalika salasatu ahadis ahadihima ya, hadisu Ali anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim. Kharajahu Muslim. Sekarang kita lihat lanjutan bacaan kita yang masih terkait dengan polemik di kalangan ulama mengenai persoalan khuf. Nah, khuf itu sepatu atau alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Nah, ini jelas di dalam hadis kalau ada aturannya tersendiri ya bagi mereka yang mengenakannya ya dalam jangka waktu tertentu, dibedakan bagi orang yang mukim dengan orang yang musafir. Khuf ini tidak hanya terjadi pada masa Nabi, juga pada masa kita sekarang. Malah khufnya kita lebih hebat, karena ada sekarang sepatu itu yang menutupi betis. Ya, ada sepatu yang menutupi betis sampai hampir
ya, lututnya juga ditutup, seperti sepatunya Michael Jackson itu, ya, sepatu ya aparat, ya, TNI, Polri, nah, itu khuf, ya. Ada aturan khusus di dalam berwudu. Mereka dibolehkan ya berwudu tanpa membuka sepatunya. Dan memang kalau kita lihat ya, pasang buka sepatu yang sebegitu modelnya, ya, sebegitu susahnya, ya, merepotkan seseorang ketika berwudu. Ya, apalagi yang sedikit-sedikit batal lagi wudunya, sedikit-sedikit mau lagi berurusan dengan toilet. Ya, ini rukhsah di dalam Islam, dalam hukum fikih. Nah, inilah perlunya kita pelajari fikih. Ya, oleh karena dengan fikih, ya, memahami syariat ini, maka kita akan mudah mengamalkan syariat, bukan menyulitkan, memudahkan. Ingat, semua yang susah maka itu ada solusinya. Ya, semua yang susah maka ada solusinya. Agama ini tidak untuk menyusahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tiadalah agama ini diciptakan untuk kalian, ya, tiadalah kesulitan, ya, diciptakan untuk kalian pada agama ini. Ya. Kata Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yang sulit terkadang itu adalah pemahamannya, orang yang tidak paham. Ya. Nah, jadi kalau ada persoalan di dalam Islam ini yang dirasakan susah, coba servis baik-baik pemahamannya. Siapa tahu pemahamannya itu yang perlu di-stem. Ya, karena pada dasarnya agama ini mudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Ayat dan hadis yang senada dengan itu banyak yang membuktikan bahwa ya syariat Islam ini sangat mudah, sangat lembut, ya, sangat-sangat ya, tidak membebani. Ya, hamba yang mengamalkan syariat ini. Bismillah. Sekarang kita lihat al-mas'alatul khamisah, kasus yang kelima. Kasus yang kelima atau persoalan yang kelima. Wa amma at-tauqid, ya. Wa amma at-tauqid, adapun persoalan waktu, ya, menentukan waktu dalam hal ya batasan penggunaan khuf itu. Seseorang yang berwudu dengan tidak membuka sepatunya karena sepatunya menutupi mata kakinya, kira-kira masa aktifnya wudunya itu bertahan sampai berapa hari? Ya, masa aktifnya, ya, masa expire-nya, ya, salahiyahnya, ya, salahiyah itu masa aktif. Ya. Sampai kapan itu? Adakah itu diatur? Nah, kalau wudunya normal kan tidak ada batas waktunya sampai batal. Ya, sampai batal. Andai kata ada orang berwudu 1 bulan baru batal wudunya, maka 1 bulan itu aktif wudunya untuk menunaikan semua jenis ibadah yang mewajibkan wudu. Kira-kira ada? Ya, 1 kali berwudu satu bulan baru batal. Ya, berarti 1 bulan tidak pernah tidur, 1 bulan tidak pernah buang air. Mungkin ya cerita yang atau biodata yang pernah kita baca, ya saya tidak tahu adakah manusia lain yang sama dengan ini. Ya, kasusnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menurut biodatanya itu lebih dari 30 tahun
Imam Ahmad ini wudhunya pada waktu maghrib, ya, itu juga yang digunakan sholat subuh. Wudhunya pada waktu maghrib itu juga yang digunakan pada sholat subuh selama 30 tahun. Subhanallah. Ini artinya apa ini? Imam Ahmad bin Hanbal selama 30 tahun tidak merasakan nikmatnya tidur malam. Tidak merasakan nikmatnya tidur malam. Apa yang dilakukan di malam hari? Beliau memverifikasi hadis. Di siang hari beliau mencari hadis, melacak hadis. Di malam hari, nah, diverifikasi itu hadis. Masuk di kelas mana itu? Klasifikasi mana? Mutawatir atau ahad? Nah, kalau masuk ahad itu sahih, hasan, dhaif. Ataukah masyhur, aziz, gharib. Dan beliau berhasil mengumpulkan hadis, kalau tidak salah 26.000 hadis dikumpulkan dalam kitab Al-Musnad yang jumlahnya itu 18 jilid. Subhanallah. Itu selama 30 tahun. Jadi 30 tahun. Usianya beliau itu 76 tahun. Kalau tidak salah ingat ya. Imam Abu Hanifah usianya 70 tahun. Imam Malik usianya 86 tahun. Imam Syafi'i usianya 54 tahun. Beliau itu 76 tahun. Ya, 76 tahun usianya. Berarti kalau 30 tahun tidak pernah merasakan nikmatnya tidur malam, hampir setengah dari usianya tidak merasakan nikmatnya itu tidur malam. Subhanallah. Inilah orang seperti beliau ini langka ya. Langka betul. Orang yang banyak tidurnya itu banyak, tapi orang yang sedikit tidurnya itu sedikit. Orang yang sedikit tidurnya itu sedikit, orang yang banyak tidurnya itu banyak. Banyak jumlahnya. Ya, maka jadilah engkau termasuk yang sedikit itu, jangan termasuk yang banyak itu. Jangan engkau masuk di kelompok mayoritas, masuklah engkau di kelompok minoritas. Saya teringat ada seorang sahabat berdoa, Allahumma ja'alna min ibadikal qalil wa la taj'alna min ibadikal katsir. Ya Allah, jadikanlah aku kelompok minoritas, jangan engkau menjadikan aku kelompok mayoritas. Didengar oleh Umar bin Khattab. Wah, doa apa ini? Rasulullah mengatakan, la tajtami ummati ala dharar. Tidak mungkin umatku berkumpul di dalam kesesatan. Nah, artinya kelompok mayoritas dari umat Rasulullah tidak mungkin sesat. Yang aliran sesat itu kelompok minoritas. Kelompok mayoritas itu dijamin insya Allah tidak sesat. Nah, tapi kelompok minoritas itu yang riskan. Ini lain-lain caranya berdoa. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil wa la taj'alni min ibadikal katsir. Doa apa ini? Nah, setelah ditanya beliau menjawab wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, hanya sedikit hamba-hamba Allah bersyukur. Ya, beliau minta semoga termasuk yang sedikit itu. Ya, berdoalah juga engkau semoga termasuk di kelompoknya yang sedikit. Sedikit orang yang sedikit tidurnya. Nah, sekarang wa amma tawqid fa innal fuqaha aidan ikhtalafu fihi. Adapun at-tawqid ya, menetapkan waktu penggunaan khut, maka ahli-ahli fikih juga berselisih pendapat. Nah, jadi mereka tidak satu kata.
Fara'a Malik anna dzalika ghairu muakkah, ghairu muakkatin. Imam Malik melihat atau Imam Malik berpendapat bahwa penggunaan khuf itu tidak ada batas waktunya, tidak ada batas waktunya. Waktunya tidak dibatasi. Wa anna labisal khuffaini yamsahu alaihima ma lam yanzi'huma aw tusibuhu janabah. Orang yang mengenakan khuf ya boleh saja menyapu kedua khufnya. Jadi yang disapu itu punggungnya bukan alasnya. Ya. Mengenakan khuf itu yang disapu punggungnya itu, bukan alasnya. Disapu-sapu, bukan disiram, disapu. Itulah sehingga Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau anna hadha din, lau anna hadha dina aku." Andai kata agama ini adalah akal, lakana mashu asfal khuffi aula min a'lahu. Maka pastilah menyapu bagian bawahnya khuf, ya, menyapu bagian bawahnya khuf itu lebih utama daripada bagian atasnya. Andai kata agama ini murni akal, karena otak berpikir, ya, berwudu itu tahara, tahara itu membersihkan. Kalau membersihkan berarti yang kotor itu yang mau dibersihkan. Mana lebih kotor, punggungnya atau bawahnya? Sepatu, nah, punggung sepatu atau alasnya? Nah, kalau akal mengatakan pastilah alasnya, oh, karena itu tai sapi itu diinjak pasti alasnya, bukan punggungnya tuh, bukan punggung sepatu itu injak tai sapi, tapi alas. Nah, sekarang kenapa yang disapu itu atasnya bukan alasnya? Nah, itulah. Nah, tandanya bahwa agama ini tidak murni rasional. Agama ini tidak murni akal. Ada hal-hal tertentu itu yang sifatnya doktrin. Ya. Artinya kalau Rasulullah mengatakan seperti itu terima saja. Nah, klop atau tidak klop dengan otak kita, nah, untuk sementara terima dulu. Nanti di belakang hari baru kita pikir. Oleh karena terbatasnya akal ini di dalam memahami, ya, ajaran Islam. Ya. Tapi ketika Islam itu datang, maka terimalah dengan segala keyakinan bahwa itu adalah benar. Kebenarannya akan dipikir kemudian. Karena otak kadang-kala terlambat memikirkan kebenaran yang terpendam di dalamnya. Tapi yakin pasti itu benar, tidak mungkin salah. Yang salah adalah otak kita. Nah, itu maksudnya ya. Bukan berarti ada hal-hal yang tidak rasional di dalam Islam, tidak. Karena yang namanya rasional atau tidak rasional relatif menurut jangkauan akal seseorang. Orang yang cerdas akalnya bisa saja sesuatu itu tetap masuk akal. Tapi orang yang tumpul otaknya mungkin sudah rasional tapi belum bisa masuk di otaknya. Kenapa? Otak tumpul. Otak tumpul. Ya. Sama dengan pisau. Ada pisau yang tajam, ada pisau yang tumpul. Nah, pisau yang tumpul tidak bisa diiris ini, tidak bisa teriris. Tapi pisau yang tajam, subhanallah, sedikit saja langsung terbuka lebar. Nah, itu. Jadi menurut Imam Malik di sini bahwa ya batasan penggunaan khuf itu tidak ditentukan
waktunya. Ya, bagi orang yang mengenakan khuf, ya, boleh saja menyapu punggungnya itu khuf. Nah, selagi selagi dia tidak buka, selagi ia tidak membukanya, ataukah dia terkena janabah. Jadi kalau yang bersangkutan tidak membuka khufnya dan juga tidak kena janabah, maka selagi itu pula tidak tertimpa hadas, maksudnya selagi itu pula wudunya tetap sah, wudunya tetap sah. Nah, tidak dibatasi apakah 1 hari atau 3 hari, tidak ada batasan menurut Imam Malik. Wadhaba Abu Hanifah wa Syafi'i, ya, dua imam yang lain ini, Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, ila anna dzalika muaqqat, ila anna dzalika muaqqat, ya, berpendapat bahwa khuf itu ada batas waktunya, muaqqatun, dibatasi waktunya. Nah, berarti sudah berbeda pendapat ini, 180 derajat. Imam Malik mengatakan gairu muakkad, tidak dibatasi waktunya. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, ya, keduanya sepakat mengatakan dibatasi waktunya. Nah, lalu wasababu fi ikhtilafihim, sebab perselisihan pendapat mereka, al-asaru fi dzalik, ya, al-asar, ya, ya, terdapatnya beberapa asar fi dzalika, dalam hal ini. Ya. Wadhalika annahu urida fi dzalika salatu ahadits, dan demikian itu terdapat, ya, ada 3 hadis. Ahaduhuma, bisa juga dibaca ahadihima, ya. Hadisun Ali anin Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Ali yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Jadi orang musafir itu boleh menggunakan khufnya 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam berwudu tanpa membuka khufnya selama 3 hari 3 malam, itu dibolehkan menurut hadis ini. Wa yauman wa lailatan lil muqimi, tapi orang mukim tidak boleh. Nah, batas waktunya hanya sehari semalam saja. Jadi orang mukim, ya, rukhsah menggunakan khuf di dalam berwudu itu hanya 24 jam atau sehari semalam. Bagi orang musafir 3 kali 24 jam, ya, 3 hari 3 malam, itu dibedakan. Nah, dengan hadis ini 2 imam yang disebutkan terakhir itu, Al-Hanafi dan Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa, ya, khuf ada batasnya. Imam Malik, ya, tidak memperpegang ini hadis, boleh mengatakan tidak ada batasnya. Hadis tersebut kharrajahu Muslim. Nah, itu ditakhrij oleh Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Ya, kalau rawahu al-Bukhari wa Muslim itu sudah pasti sahih, ya, karena 2 imam ini tidak mencantumkan hadisnya kecuali yang sahih saja. Wasani, yang kedua, hadis Ubay bin Ammara annahu qala ya Rasulullah
Beliau ini bertanya, wahai Rasul, a'amsahu 'alal khuffi, apakah aku boleh menyapu khuf? Bolehkah aku menyapu khuf? Artinya, bolehkah aku berwudu dengan hanya menyapu khuf, tidak membuka khuf? Ya. Qala, Nabi menjawab, na'am. Ya. Qala, bertanya lagi, yauman. Ya. Jadi yauman, jadi ya, itu apakah sehari saja? Qala, na'am. Ya. Bertanya lagi, wa yaumaini? Kalau 2 hari? Ini tadi apakah sehari saja? Ya. Kalau 2 hari? Ya. Qala, na'am, na'am. Ya, 2 hari. 2 hari juga. Boleh juga 2 hari. Qala, bertanya lagi, wa salasa? Kalau 3 hari? Qala, Nabi mengatakan, na'am. Ya, boleh juga. Hatta balaga sab'an, sampai 7 hari. Ya, sampai 7 hari katanya. Summa qala imsah ma bada lak. Ya, ya. Sampai Rasul mengatakan imsah, ya, sapulah apa yang nampak kepadamu. Yang nampak itu punggungnya. Jadi kharrajahu Abu Daud wa Tahawi. Ya, menurut hadis ini berarti batasan waktunya itu sampai 7 hari. Ya, tidak dibedakan musafir atau mukim. Ya. Nah, jadi sudah ada perbedaan dengan hadis yang pertama. Nah, macam-macam inilah sehingga susah sekali untuk menghindari perselisihan pendapat. Ya, coba hadisnya sendiri sudah berbeda. Ya, hadis sendiri sudah berbeda secara teks. Nah, kalau disentuh oleh pemahaman pasti lebih rawan lagi. Ya, kalau sudah disentuh oleh pemahaman, pemahaman itulah fikih. Ya, pemahaman itu fikih itu. Jadi syariat itu tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan itu adalah fikih. Ya. Jadi tidak ada perselisihan pendapat itu dalam syariat. Perselisihan pendapat itu ada dalam fikih. Artinya ketika syariat itu disentuh oleh pemahaman, maka disitulah rawan terjadi perselisihan. Nanti kita lanjut ya, wasalis hadis Safwan bin Asad. Apalagi yang dikatakan oleh riwayat berikutnya sebagai pertimbangan kenapa berbeda pendapat antara ya Al-Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaih dengan Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.